Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kakak soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Tema 3F, subtema 4. Tenang, nggak semuanya Ibu bahas ya. Nah, kakak silakan kakak buka halaman 133. Ayo bereksplorasi. Kita melanjutkan yang kemarin ya kak ya. SPDP. Nah ini. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang tepat. Nomor 1. Garis-garis lipatan menghasilkan bentuk-bentuk geometri yang indah dan bervariasi. Betul. Teknik melipat memanfaatkan bentuk geometri dan akan menghasilkan suatu bentuk yang bermacam-macam. Betul. Teknik potong antara lain digunting, disayat, dicacah-cacah, dibelah, dipotong, diraut, digergaji, disobek, dan diiris. Betul ya? Menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan menggunakan teknik potong. Salah, itu harusnya adalah teknik sambung ya kak ya. Lalu yang kelima, melipat pada hakikatnya merupakan keterampilan tangan untuk menciptakan bentuk-bentuk tertentu tanpa menggunakan bahan perekat lem dan dengan ketelitian tangan. Betul ya. Lalu di bawahnya tentukan cara kerja pembuatan karya teknik sambung berikut. Gambar yang pertama itu dengan cara dilem. Yang kedua dijahit. Yang ketiga dibalu. Dan yang keempat dianyam. Ya, kakak salin di buku paket. Selanjutnya halaman 134. Menghitung luas dengan satuan kotak persegi. Ya, ini kakak bisa dilihat ya. Di sini kakak diminta untuk menghitung luas bagian yang berwarna. Ya, kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 kotak ya. Lalu yang selanjutnya ada 15, ada 19 dan 25. Nah, yang halaman 135 kakak kerjakan secara mandiri ya. Baik, selanjutnya ada halaman 138. Lampu LED hemat energi. Nah, satu cara menghemat energi secara efektif dapat dilakukan dengan menggunakan lampu LED atau Light Emitted Diode. Lampu LED dikenal juga dengan lampu hemat energi. Mengapa lampu LED lebih hemat daripada lampu pijar? Ada beberapa keunggulan lampu LED daripada lampu lainnya. Lampu LED memiliki daya yang kecil, tetapi cahaya yang dihasilkan besar. Walau memiliki cahaya besar, tapi tidak menyilaukan mata dan membuat mata nyaman. Panas yang dihasilkan pun kecil. Oleh karena itu, penggunaan AC dapat berkurang dan penggunaan listrik dapat dihemat. Ya, ini adalah gambar lampu LED. Ya, dia menggunakan komponen elektronik namanya LED, Light Emitted Diode. Selanjutnya kalau yang seperti ini namanya lampu pijar menggunakan filamen. Ini yang seperti ini namanya filamen ya kak. Lalu ayo pahami dan jawab. Paragraf keberapakah yang sesuai dengan pernyataan berikut? Nomor 1. Lampu LED memiliki daya yang kecil. Paragraf ke-2. Ya. Cahaya yang dihasilkan lampu LED besar. Betul ya pada paragraf ke-2. Suatu saat energi akan mengalami kelangkaan. Pada paragraf keberapa kak? Coba dibaca lagi. Ini adalah paragraf pertama.
Ini paragraf kedua. Coba, adakah yang menyatakan bahwa suatu saat energi akan mengalami kelangkaan? Tidak ada. Nah, selanjutnya, lampu LED lebih hemat daripada lampu pijar, yaitu pada paragraf kedua, ya. Nah, baik, selanjutnya kita ke halaman 143. Hemat energi untuk kebutuhan rumah tangga, ya. Di seluruh dunia, orang menghadapi berbagai masalah energi. Dalam mengatasi masalah energi, hal yang bisa kita lakukan adalah menggunakan energi dengan bijak. Hemat energi itu bermanfaat. Kita bisa menghemat uang, melindungi lingkungan, dan mengurangi kebutuhan akan energi yang makin meningkat. Upaya dari kegiatan kecil kita seperti mematikan dan mencabut kabel listrik peralatan elektronik selesai digunakan, atau memakai terminal stop kontak yang punya tombol on dan off adalah cara menghemat energi. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan harga energi yang makin tinggi atau pengaruhnya atas lingkungan. Namun, kita semua bisa ya Kak, menggunakan energi dengan bijak. Kalau semua orang bijak menggunakan energi, insya Allah lingkungan juga akan terjaga kelestariannya. Nah, selanjutnya, tulislah huruf pilihan jawaban yang tepat. Nomor 1, gunakanlah energi dengan bijak. D. Hemat energi bermanfaat untuk melindungi lingkungan. C. Mencabut titik-titik listrik selesai digunakan adalah cara menghemat energi, ya. Nomor 3 jawabannya kabel. Lalu yang nomor 4, hemat energi berarti hemat biaya, ya Kak. Sudah disalin? Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas segitiga dengan satuan petak ya Kak. Di sini ada 2 segitiga, ya. Pada bangun segitiga tersebut ada petak yang terisi penuh, ada juga yang terisi sebagian. Nah, perhatikan cara menentukan luas segitiga tersebut. Petak-petak yang terisi sebagian digabungkan sehingga menjadi satu petak penuh, ya. Nah, ini pada segitiga ABC terdiri atas 2 petak persegi, yaitu ini satu petaknya ini adalah utuh, lalu persegi yang kedua ini terdiri dari 2 bagian yang terpotong. Makanya ketika dia digabungkan akan menjadi sebuah persegi yang utuh seperti ini. Maka dari itu, ini angkanya sama-sama angka 2, ya. Lalu yang kedua yaitu segitiga DEF. Segitiga DEF ini terdiri atas 4 petak persegi, yaitu 1, 2, 3, dan 4-nya ini. 3 ini terpotong sedikit dipenuhi oleh ini, ujung ini ya Kak. Lalu yang 4-nya ini dipenuhi oleh yang sebelah sini. Makanya angkanya sama-sama angka 4. Nah, untuk segitiga yang ketiga itu ada kesalahan sedikit, makanya tidak Ibu Asvin bahas ya. Selanjutnya, pada halaman 148. Kakak coba dibuka. Bacaan kelangkaan bahan bakar gas ya. Untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga ini, kelangkaan ini pernah terjadi. Penyebabnya adalah karena permintaan yang semakin banyak sementara ketersediaan barang yang terbatas. Ini disebabkan oleh semakin berkurangnya sumber energi bahan bakar gas yang dibutuhkan. Kelangkaan bahan bakar gas menyebabkan harga bahan bakar gas semakin mahal dan susah didapat. Seperti minyak goreng saat ini ya Kak, susah didapat. Akibatnya, orang mengantri untuk mendapatkannya dan penjual membatasi jumlah BBG yang dapat dibeli setiap orang. Untuk itulah dibutuhkan kesadaran kita dalam menghemat sumber energi
PBG ya. Ini adalah ilustrasi foto ketika orang mengantri gas panjang sekali. Nah, selanjutnya pada halaman 148 kita jawab pertanyaan yang di bawahnya ya. Mengapa bahan bakar minyak dapat mengalami kelangkaan? Karena permintaan semakin banyak, sementara persediaan terbatas. Apa yang dapat kamu lakukan dalam menghemat BBM, bahan bakar minyak? Menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke sekolah ya, supaya hemat bensin ya Kak. Lalu nomor 3, mengapa penggunaan transportasi umum lebih hemat BBM? Karena transportasi umum dapat membawa banyak orang sehingga dapat menghemat penggunaan BBM. Apa dampak dari kemacetan yang terjadi? Meningkatnya polusi udara. Maaf ini Pak Advin salah ketik ya. Polusi udara. Nomor 5, apa yang perlu dihindari dalam pemilihan kendaraan bermotor? Menghindari kendaraan yang boros BBM. Nah, selanjutnya halaman 152. Kakak buka halaman 152. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, ada 4 soal. Nomor 1, luas bidang adalah 20 persegi satuan. Sisi pertama memiliki 2 persegi satuan. Nah, berapa jumlah sisi kedua? Kalau kemarin kita sudah menentukan luas sebuah bidang persegi, sekarang kita akan mencari panjang sisinya berapa persegi ya. Jawaban nomor 1 yaitu luasnya yaitu tadi 20 persegi. Sisi pertamanya ada 2. Nah, cara mengetahui sisi keduanya yaitu dengan sisi kedua sama dengan luas dibagi sisi pertama. Jadi, sisi kedua sama dengan luasnya tadi berapa? 20 dibagi sisi pertamanya tadi adalah 2. Nah, maka ditemukan hasilnya. Sisi keduanya yaitu 10 persegi. Nomor 2. Luas bidangnya adalah 96 persegi satuan. Sisi pertamanya 12. Nah, untuk mengetahui sisi kedua, caranya adalah luas dibagi sisi pertama. Sisi kedua sama dengan 96 dibagi 12. Maka ketemu sisi keduanya adalah 8. Lalu yang ketiga, luasnya 77. Sisi pertamanya 7. Sisi keduanya luas dibagi sisi pertama. Sisi kedua 77 dibagi 7, maka ketemulah 11 persegi. 11 kali 7 hasilnya 77. Ini juga sama. 8 dikali 12 hasilnya 96. Ini juga 10 kali 2 hasilnya 20 ya. Jadi untuk mengetahuinya adalah untuk nomor 4, luas bidang adalah 112 persegi satuan. Sisi pertama memiliki 8 persegi satuan. Berapa jumlah sisi kedua? Berarti 112 dibagi 8 ya. Atau 8 kali berapa supaya ada 112. Untuk nomor 4 kakak kerjakan sendiri. Oke. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Kak atas perhatiannya dan terima kasih Bunda atas kerjasamanya telah mendampingi kakak belajar. Jaga kesehatan ya Kak. Jangan lupa sholatnya tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.